Ada orang yang bertanya kepada saya, teman-teman, kenapa orang Kristen tidak mengikuti ajaran Muhammad? Ini pertanyaan yang salah ya, teman-teman. Dia tahu orang Kristen artinya pengikut Kristus ya. Tapi kenapa pertanyaannya mengapa umat Kristen tidak mengikuti ajaran Muhammad? Ini kan aneh pertanyaannya. Pertanyaan ini tidak cocok diberikan kepada saya. Gimana saya mau mengikuti pengajarannya? Nama Muhammad saja tidak ada di dalam Alkitab. Ini kan aneh. Lagian kalau saya mengikuti pengajaran Muhammad, apa yang saya dapatkan? Keselamatan saja tidak terjamin ya teman-teman. Ada saja ini penanya yang seperti ini. Tapi saya akan menanggapi mengapa umat Kristen tidak mengikuti ajaran Muhammad. Pertama, karena Muhammad bukan nabi untuk orang Kristen. Terkhususnya untuk saya, teman-teman. Orang Kristen tidak mengakui atau menerima Muhammad sebagai nabi. Bagaimana mau mengikuti ajaran Muhammad? Ya kan? Kalau Anda sudah melihat orang Kristen tidak menerima Muhammad sebagai nabi, untuk apa lagi pertanyaan itu ditanyakan kepada saya, kepada orang Kristen yang lainnya? Ya kan? Terus kita juga harus pahami sejarah ya, teman-teman, sejarah berdirinya agama dan sejarah munculnya kitab suci. Ya kan? Nah, Kristen muncul sekitar 30 Masehi ke atas ya, teman-teman. Murid-murid yang menjadi saksi mata Yesus itu menyalin perkataan dan perbuatan Yesus sampai akhirnya dibukukan menjadi sebuah kitab. Dan Islam muncul jauh setelah Kristen menyebar ya, teman-teman. Dan di dalam perjuangan dan nasionalisme oleh bangsa Arab ya. Lalu akhirnya pada sekitar 600 Masehi, mereka mendirikan agama sendiri dengan kitab sendiri dan mengatakan bahwa itu diturunkan Allah. Kitab yang saya pertama adalah Alkitab. Ini kumpulan kitab orang Ibrani berisi Taurat, kitab nabi-nabi, ditambah kitab Injil Yesus dan surat rasul-rasul ya, teman-teman. Lalu muncul kitab Quran yang dikatakan sahih karena itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang kita ketahui juga, ada banyak hal yang tidak sama, bahkan bertolak belakang ya, teman-teman. Kalau Anda membaca Alkitab, maka Anda akan diajarkan tentang nubuatan, ramalan tentang kemunculan pengajar sesat, penyerong kitab, nabi palsu atau antikris, dan binatang yang muncul di masa depan ya, dan masih banyak hal lainnya. Dan jika Anda membaca Al-Quran, maka Anda akan mendapati pengajaran tentang agama Yahudi dan Kekristenan dengan mengatakan pengajaran Yahudi dan Kristen itu adalah salah dan kafir. Itu yang dimurkai Allah mereka tentunya, Allah Subhanahu wa taala ya, teman-teman. Jadi ada banyak perbedaan ya, teman-teman, bahkan bertolak belakang. Kesamaannya itu hanya sedikit saja, teman-teman. Nah, Kristen sudah menganut iman kepada Yesus sebagai anak Allah. Yesus sendiri datang dan menarik orang datang kepadanya, kepada Yesus. Artinya, Yesus tidak menolak manusia menyembahnya. Kenapa, teman-teman? Karena dia adalah Allah. Banyak ayat di dalam Alkitab ya, teman-teman. Yesus itu adalah Allah, dia adalah Allah sendiri. Salah satunya Anda bisa membaca ayat terkenal di dalam Yohanes pasal 1. Nah, kemudian Muhammad sendiri menganut paham yang bertolak belakang. Maksudnya, saya paham dengan orang Farisi dan ahli Taurat dalam konteks Injil di dalam Alkitab ya, teman-teman. Artinya, kalau Anda membaca Alkitab, maka Anda akan tahu posisi Muhammad itu kira-kira sebagai apa. Ini dari sudut pandang Alkitab ya, teman-teman. Termasuk kategori antikristus awal, penyesat umat, dan penyerang kitab. Nah, bagaimana bisa saudara-saudara kita yang muslim mengatakan bahwa Yesus menubuatkan atau mengamalkan kedatangan Muhammad? Itu sesuai dengan ayat yang ada di dalam Al-Quran ya, teman-teman. Tetapi kalau kita cek di dalam Alkitab, tidak ada sama sekali nubuatan Yesus tentang kedatangan Muhammad ya, teman-teman. Dan Yesus di dalam Al-Quran tak bisa menubuatkan mengamalkan kedatangan Muhammad. Sedangkan kalau kita lihat di dalam Alkitab, kita akan tahu dengan jelas siapa Muhammad, posisi Muhammad itu kira-kira seperti apa. Dan kita tahu Al-Quran tidak percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Mereka hanya menerima Yesus sebagai Nabi. Nah, menurut teman-teman, Muhammad kira-kira dia statusnya sebagai apa menurut sudut pandang Alkitab? Dan kalau kita lihat antikristus berarti orang-orang yang menentang Kristus, orang-orang yang berkata bahwa Yesus bukan berasal dari Allah, bukan anak Allah, yang tidak mengaku Yesus Kristus sebagaimana yang digambarkan di dalam Alkitab, mereka adalah antikristus. Lalu menurut Anda kira-kira Muhammad itu sebagai apa, coba? Silakan berpikir sendiri ya, teman-teman. Yesus atau Isa itu digambarkan sebagai seorang nabi atau manusia biasa yang tidak boleh disembah. Jadi sangat kontras sekali ya, teman-teman. Nah, dengan jarak kemunculan kitab yang sangat jauh ini ya, teman-teman, 500 atau 600 tahun, dan juga perbedaan isi kitabnya ya, teman-teman. Bukan hanya berbeda ya, teman-teman, tetapi banyak sekali yang bertentangan. Apakah masih ada kemungkinan ajaran Islam itu masih benar? Apalagi kalau kita lihat ya, teman-teman, perbedaan antara murid-murid Yesus dengan Muhammad. Murid-murid Yesus, mereka masih melihat Yesus berkata dan berbuat. Mereka adalah saksi hidup ya, teman-teman. Artinya, mereka tahu apa yang dilakukan Yesus, apa yang dikatakan Yesus, ya kan? Dan kalau kita lihat Muhammad hanya mengatakan apa yang beliau dengar dan apa yang beliau pahami, bukan sebagai saksi mata dan saksi hidup. Itulah perbedaannya, ya kan? Jadi itulah alasannya kenapa orang Kristen tidak mengikuti ajaran Muhammad. Kalau untuk saya pribadi, kalau Anda sudah tahu bahwa saya tidak menerima atau mengakui Muhammad sebagai nabi, Maka itu menandakan bahwa saya tidak mengikuti ajaran Muhammad. jadi alasan pertama itu karena Muhammad bukan nabi. Karena memang Muhammad bukan nabi, karena tidak ada namanya di dalam Alkitab ya, teman-teman. Lalu alasan kedua, karena yang Muhammad itu hanya mengatakan apa yang dia dengar, apa yang dia pahami, bukan sebagai saksi mata dan saksi hidup ya, teman-teman. Dan juga ya teman-teman, seandainya kalau saya mengikuti ajaran Muhammad, terus apa yang saya dapatkan, keselamatan saja tidak terjamin, ya kan?